Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Tema malam ini tema yang memang harus banyak penuh kritisi dari para tokoh eksponen pemuda Indonesia. Kali ini kita tema mengangkat menghitung hari kepemimpinan Jokowi dalam 23 bulan sampai 20 Oktober 2024. Jadi masih ada 23 bulan lagi Bapak Jokowi memimpin Republik Indonesia. Kita sapa satu persatu para tokoh eksponen pemuda Indonesia. Ada Bung Ahsanul Haq atau biasa disapa Bung Tatang. Selamat malam Bung Tatang. Selamat malam Mas Gun. Ada Bung Jojo. Selamat malam Bung Jojo. Selamat malam Mas Gun, pemirsa TV. Ada Bung Dadung Haristio. Selamat malam Bung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanpa berpanjang lebar. Jadi kemarin tokoh eksponen pemuda yang memang mengkritisi bangsa bukan karena benci tapi karena cinta kepada bangsa ini. Kita harus tahu pemerintahan bisa berjalan dengan tegak lurus, berjalan di rel yang sebenarnya karena ada apa? Karena ada kritisi. Jadi tokoh eksponen pemuda Indonesia memiliki gambaran untuk pencerahan kepada Bapak Presiden Jokowi. Jangan sampai salah langkah dalam 23 bulan lagi nih menjelang akhir jabatan. Mungkin untuk gambaran ke Bung Dadung dahulu ya. Jadi Bung Dadung kan kita sudah melihat bagaimana sepak terjang Jokowi dalam 2 periode ini. Nah ini 23 bulan lagi mungkin bisa semakin berat atau semakin enteng. Harusnya semakin enteng. Apalagi baru kemarin beliau sukses menyelenggarakan yang namanya KTT G20. Namun di situ memang ada agreement yang memang ada negara-negara yang tidak suka dengan hasil komitmen itu. Salah satunya tadi kan perang Ukraina masuk dalam komitmen dan pembahasan hasil akhir di KTT G20. Melihat hal tersebut mungkin bisa kasih pandangan pencerahan kepada Bapak Presiden Jokowi. Apakah negara-negara barat yang akhirnya bisa menyetir Indonesia atau memang ada blok baru yang kemarin ya Brazil, Rusia, BRICS ya? Apakah Afrika Selatan, Cina kan ada di situ. Jadi apakah nanti akan ada 2 blok baru? Nah ini kan Jokowi mungkin bisa melihat atau memang mengikuti pikiran arah barat. Silakan Bung Dadung. Terima kasih Mas Gun. Kalau kita menghitung hari atau bulan ya, ada 23 bulan soft landingnya Pak Jokowi ini seperti apa. Kita melihat menilai dari 3 saja mungkin yang terkait dengan ilmu dan pengetahuan saya. Pertama adalah masalah ekonomi, kesejahteraan dan politik kan itu. Ini 3 ini penting agar soft landingnya Pak Jokowi ini benar-benar meletakkan pada tatanan yang kondusif ya. Kita tahu Indonesia ini adalah negara yang kaya raya, masyarakatnya yang sangat berbudaya. Jadi ini menjadi pesona yang khusus, yang daya tarik bagi negara-negara yang lain. Saya mencoba menggabungkan dari analisa soft landingnya Pak Jokowi dalam artian 2 periode ini dengan rekomendasi-rekomendasi global ya kan itu. Pertama dari aspek ekonomi tentu yang diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang nyata. Ya kan, bukan pertumbuhan ekonomi yang by data, tapi by nyata kan itu. Artinya pertumbuhan itu dipengaruhi oleh 2 faktor, mikro dan makro. Kan. Jangan melihat pertumbuhan ekonomi ini dasar identifikasinya adalah ekonomi makro. Ini dikhawatirkan apa? Pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi
masalah-masalah substansial di rakyat ini tidak tertangani seperti jaminan pekerjaan, ya kan, jaminan kebutuhan dasar dan sebagainya, dan jaminan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat ini harus persentasenya meningkat. Nah, itu dari ekonomi. Yang kedua dari kesejahteraan. Ya, kita tahu banyak kasus kemarin ya, mulai kasus gagal ginjal, kasus kekurangan makanan, gizi buruk dan sebagainya. Kita melihat kebijakan khususnya masalah kebutuhan dasar dalam hari ini pangan, ini juga masih soal. Walaupun kita ini swasembada beras selama 3 tahun kita tidak mengimpor beras dan rencana ini juga mau impor kan tuh. Tapi memang swasembada beras secara nasional itu prestasi, tapi kan sumbernya hanya beberapa provinsi. Artinya apa? Pertumbuhan sumber pangan, iya kan? Terus pertumbuhan pasokan pangan dan stabilitas harga, dan harga masih mahal. Jadi daya jangkau untuk membeli ini juga masih soal di masyarakat. Jadi sangat berat lah dengan harga beras yang sangat mahal. Ini beras yang kita produksi, apalagi susu kan itu. Selain itu masalah BBM yang mahal, masalah pajak juga mahal. Sekarang pajak ini kan wajib pajak diperluas, nilai pajak ditingkatkan karena negara membutuhkan dana itu sendiri. Sementara masalah subsidi disoalkan. Subsidi itu kan sejatinya kan dari uang pajak. Jadi sebetulnya kan bukan subsidi, itu kan uang yang diambil dari rakyat, diputar, dikelola, dikembalikan rakyat. Kalau subsidi itu kan dari keuntungan BUMN. Jadi yang punya kewajiban mensubsidi kebutuhan rakyat ini ya keuntungan dari badan usaha milik negara. Sementara badan usaha ini BUMN ini masih diintervensi dengan dana dari APBN dan dana-dana pinjaman dari luar. Itu secara kesejahteraan. Secara politik kita masih melihat proses masih kondusif. Artinya kendali antar partai cukup bagus dan kendali antar tokoh juga cukup bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan ini akan memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan, kan itu. Ya, jadi kalau politik saya kira masih berjalan ya. Ini cukup bagus walaupun di dalam survei-survei itu muncul 3 nama, dan itu 3 nama itu sangat dekat dengan komunikasinya dengan Pak Jokowi, bagus. Artinya untuk keberlanjutan secara politik cukup bagus tuh Mas Gun. Nah, kira-kira sedangkan tuntutan internasional kita melihat di situ ada kebutuhan energi, kebutuhan pangan kan itu kan, terus masalah finansial dan sebagainya. Ada beberapa blok global ini yang mengkristal. Lah Indonesia sebagai negara yang bebas aktif ini harus memerankan secara bebas aktif. Indonesia jangan masuk ke blok-blok itu. Indonesia harus menjaga jarak yang sama kepada negara-negara yang yang blok-blok tadi itu. Jangan sampai Indonesia itu masuk dalam blok tertentu sehingga nanti peperangan energi, peperangan pangan dan peperangan pertempuran itu ada di Indonesia. Kita nggak mau terulang lagi zaman-zaman VOC dulu, ya kan? Dari Perancis masuk, Spanyol masuk, Inggris masuk, di sini berebut sumber daya alam, mereka perang di sini. Akhirnya apa? Yang jadi korban adalah rakyat Nusantara atau Indonesia saat itu gitu loh. Oleh karena itu jangan sampai blok-blok ini bisa memecah belah persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Kira-kira pengantarnya begitu Mas Gun. Oke, terima kasih Bung Dodong. Kita ke Bung Jojo. Jadi masih membahas tentang 23 bulan lagi kepemimpinan Jokowi. Di sela-sela keberhasilan menyelenggarakan KTT G20 yang kemarin sukses di Bali. Mungkin ada kritikan dari eksponen pemuda Indonesia, apakah memang Indonesia bisa menjalani hasil 4 komitmen tersebut, dan di sela-sela itu juga di hasil akhir juga masuk tadi sisi perang Ukraina yang sama seperti pertanyaan ke Bung Dadung. Silakan Bung Jojo. Oke, terima kasih Mas Gun.
Sebelumnya kalau saya bicara sejarah lagi tentang KTT G20 ini kan terbentuknya di tahun 99. Ketika tahun 98 ini banyak negara maju dan berkembang mengalami krisis moneter. Terbentuklah G7 waktu itu kan. G7 pada perkembangannya akhirnya lahirlah G20. Di situ membahas beberapa sektor, yaitu sektor keuangan dan non keuangan. Sektor non keuangan antara lain misalkan tentang isu pertanian dan segala macam korupsi dan segala macam. Keuangan itu lembaga reformasi keuangan, perpajakan dan lain-lain. Nah, ke sini saya pikir ini makin erat negara-negara yang di G20 ini membangun komunikasi yang intens. Nah, memang sebagai bangsa Indonesia harusnya kita bangga ya. Kita sudah berhasil melaksanakan KTT G20 di Bali. Tapi kalau saya lihat itu baru tingkat seremoninya saja. Nah, sekarang di 23 bulan ini masa Presiden Jokowi berkuasa, pertanyaan kami di teman-teman aktivis, bagaimana para presiden ini mampu mengimplementasikan dan mengakselerasi seluruh output dari hasil KTT G20 itu. Misalkan contohnya, ini kan saya lihat kemarin ada serapan dana yang dihasilkan melalui KTT itu yaitu 1,5 billion US dollar. Pandemic fund misalkan. Nah, serapannya ini gimana ke bawah? Jangan sampai itu dimainkan oleh, kalau saya bilang, konspirasi korporasi. Jadi dimainkan oleh kepentingan oligarki kekuasaan di sekitar kekuasaan. Serapannya kan harus ke bawah. Nah, artinya yang lebih menarik buat saya adalah bagaimana kita civil society, teman-teman eksponen pemuda, mengawal itu sampai terwujud gitu loh. Jangan sampai Indonesia hanya merasa bangga sebagai pelaksana seremoni G20 tapi tidak mampu menjalankan implementasinya. Mungkin sementara itu dulu Mas Gun. Oke, terima kasih Bung Jojo. Kita ke Bung Tatang. Jadi geopolitik mungkin sudah dijabarkan oleh Bung Dadung, Bung Jojo. Cuman saya ingin Bung Tatang lebih tajam lagi berupa kritisi yang membangun untuk Bapak Presiden Jokowi yang 23 bulan lagi ini habis masa jabatannya. Jadi keberhasilan menyelenggarakan KTT G20 juga merupakan prestasi beliau. Cuman memang konflik dari dua blok negara ini juga membuat Indonesia mau tidak mau terseret. Intinya banyak pro kontra lah di situ. Cuman menurut pandangan dari Bung Tatang sendiri seperti apa? Silakan, Bung. Terima kasih Mas Gun. Kalau saya secara pribadi mengharapkan bahwa semoga dengan adanya G20 ini prinsip-prinsip di mana ada prinsip-prinsip dasar di sana, khususnya keterkaitan kemitraan antar negara, baik negara maju dan negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini yang kita harapkan di pemerintahan Jokowi ini bisa mengurangi ketergantungan secara ekonomi lah pada negara-negara maju. Juga yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi itu mengakibatkan ketergantungan politik. Jadi diadakan regulasi-regulasi atau pengawasan-pengawasan listening list terhadap investasi-investasi asing yang ada. Ini perlu juga dipahami oleh para menteri kabinet sebagai pembantu presiden yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Jadi perlu pengawasan khusus. Misalnya ada pembahasan tentang tenaga kerja di dalam prinsip-prinsip G20. Nah, ini yang kita lihat malah justru tenaga kerja yang ada tingkat pengangguran masih tinggi, tapi tenaga kerja asing yang banyak masuk di Indonesia. Dari RSC lah, itu udah bukan rahasia umum lagi, udah viral. Tapi belum ada kebijakan-kebijakan yang kita lihat dari pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini mengantisipasi hal itu gitu. Seperti baru kemarin
kemarin yang ada dan itu viral di media sosial dan sebagainya itu ada dokter-dokter dari RRC yang katanya mau mengadakan pengobatan di Indonesia, itu diangkut oleh melalui kapal laut. Padahal kalau memang untuk pengobatan di Indonesia kan dokter-dokter kita banyak dan masih banyak yang menganggur. Jadi ini harus juga bisa menjawab daripada apa yang dibahas di prinsip-prinsip atau tujuan-tujuan diadakannya G20 itu. Bagaimana pengangguran itu bisa dikurangi di negara-negara internasional termasuk di Indonesia. Termasuk juga kemiskinan di sana. Ini berkaitan dengan hal-hal ekonomi, sosial, dan politik. Belum lagi yang menyangkut masalah environmental etik atau lingkungan hidup. Kan masih banyak permasalahan-permasalahan soal tambang, soal perkebunan dan sebagainya. Nah ini juga harus diantisipasi oleh Pak Jokowi, mencermati bagaimana kinerja para menteri yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut. Karena yang saya ketahui bahwa G20 ini prinsip dasarnya itu dengan adanya keputusan Sidang Umum PBB tahun 2000 yang berdimensi pada 3 hal, itu ekonomi, lingkungan hidup, dan masalah sosial. Dibuat konsep di situ Millennium Development Goals, atau disederhanakan menjadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Jadi prinsip-prinsip dasar itu dengan 3 dimensi itu mempunyai tujuan-tujuan. Itu ada 17 tujuan di situ, yaitu menghilangkan kemiskinan, kelaparan, termasuk sanitasi, air bersih, dan juga transformasi digital di sana, dan lain-lain. Yang kita ringkas kemarin malam itu dengan tiga tujuan atau 3 masalah pokok, yaitu adanya ketenaga kerjaan, pengangguran, ketenaga kerjaan, kemudian transformasi digital, kemudian planet yang berkelanjutan dan layak huni, kemudian keberagaman atau gender. Itu kita ringkas pada 17 tujuan yang dicanangkan diputuskan pada Sidang Umum PBB tahun 2000 yang menyangkut masalah tujuan-tujuan pokok di dalam G20, di mana di situ diadakan jalinan kemitraan antar negara yang berkaitan erat satu sama lain. Dalam hal ini berkaitan erat itu saling menguntungkan. Tidak menguntungkan negara-negara besar aja, tapi menguntungkan satu sama lain antar negara, terutama negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Ini berkaitan juga dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi di dalam teori ekonomi politik itu ada dipendensia dan interdipendensia. Dipendensia itu ketergantungan ekonomi yang berakibat pada ketergantungan politik. Sehingga kedaulatan suatu bangsa, suatu negara itu menjadi rapuh, lemah. Karena dikuasai oleh negara-negara besar. Kepentingan kapitalisme internasional. Ini banyak terjadi di negara-negara berkembang. Itu tahun 2015 itu terjadi di Argentina, Brazil, di mana mereka terjebak pada pendapatan ekonomi menengah sehingga kehilangan sebagian demografinya. Yang juga belum lama ini kita lihat terjadi di Sri Lanka sehingga negaranya hancur lebur seperti itu.
hilang sama sekali kedaulatan. Karena intinya apa? Intinya kesejahteraan rakyat. Juga termasuk prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan G20 itu pada sidang umum PBB tahun 2000 bertujuan khusus secara global adalah menyangkut kesejahteraan rakyat pada tataran dunia internasional. Itu yang harus kita pahami bersama tentang tujuan pokok yang sebenarnya dari G20 itu. Dan ini yang kita harapkan bisa dilaksanakan di Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini dalam waktu 23 bulan ya. 23 bulan lagi, dan itu saya rasa belum terlambat, masih bisa. Itu diperlukan pembantu-pembantu presiden yang mempunyai visi misi yang menguasai sektornya masing-masing. Jadi tidak hanya sekedar itu karena rekomendasi parpol. Yang kita harapkan itu menteri-menteri yang memang berkualitas, yang profesional, menguasai sektornya gitu, sektoralnya. Itu yang kita harapkan. Dan apabila itu dilaksanakan, saya yakin dalam jangka waktu 23 bulan itu bisa menjawab daripada tujuan-tujuan pokok yang dibahas di G20 itu, sehingga penyelenggaraan G20 yang diadakan di Indonesia yang cukup mengeluarkan biaya yang cukup besar itu sampai 674 triliun, kalau 674 miliar itu kan uang rakyat. Supaya jelas rakyat juga mendapatkan kemanfaatan hasil daripada penyelenggaraan itu. Jadi nggak mubazir, jangan hanya korporasi besar aja yang mendapatkan keuntungan. Kita kunci di mubazir. Itu nanti akan kita bahas. Jadi untuk sementara seperti itu. Ada pendapat lain mengenai keuntungan tadi. Balik ke Bung Dadung. Jadi sudah panjang lebar Bung Tatang menjelaskan mengenai bagaimana 23 bulan Jokowi, kalau tidak kita kritisi, kalau tidak kita tuntun, mungkin Pak Presiden Jokowi banyak yang nyetir, akhirnya juga menjadi blunder di 23 bulan ini. Jadi tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia berkewajiban untuk memberikan masukan yang baik, masukan yang positif sebagai rasa cinta kita kepada Bapak Presiden Jokowi untuk melihat masa depan Indonesia, apalagi di KTT G20. Memang rasa-rasanya tuh sesuatu yang memang diidam-idamkan seluruh masyarakat dunia. Bagaimana bumi hijau, iklim terjaga, lingkungan juga tetap baik, sustainable-nya juga berlangsung dengan yang seperti yang dicita-citakan di komitmen G20. Nah, masukan yang sangat baik dan bagus dari Bung Dadung, silakan untuk Bapak Presiden. Terima kasih Mas Gun. Sebetulnya Pak Jokowi ini seorang presiden yang memiliki komitmen ya, baik dalam negeri maupun global ya. Itu dilihat dari sikap dan perilakunya dan komunikasi, ya kan. Sering Pak Jokowi itu menunjukkan komitmennya dengan turun, kunjungan ke luar negeri, ya kan, pertemuan dengan tokoh dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan itu. Artinya komitmen Pak Jokowi ini sudah cukup dan mendapatkan dukungan juga cukup, itulah. Persoalannya ini kan kompetensi di bawahnya Pak Jokowi, Pak Tatang. Itu ada kementerian, badan dan lembaga ya kan, termasuk staf-stafnya Pak Jokowi ini. Artinya apa? 23 bulan itu kalau dibuat istirahat atau kerja seadanya itu adalah waktu yang panjang. Tapi kalau 23 bulan ini penuh dengan pekerjaan, ya aktivitas dan kerjaan dengan orang-orang yang kompetensinya tinggi, ini waktu yang pendek, kan itu. Nah, ini saya melihat, saya lebih cenderung ini aparat di bawahnya Pak Jokowi ini kurang terginas, kurang progresif, kurang peka gitu. Lah ini harus ditekan dengan kebijakan-kebijakan yang strategis dari Pak Jokowi gitu.
harus diawasi tadi itu, dikontrol, terus kemudian diamati prosesnya, monitoring seperti apa, output outcome-nya seperti apa, kan itu. Jangan sampai nanti ada aparat baik lembaga atau badan atau kementerian ini tidak memenuhi target, gitu loh. Ini kan sayang ini. Ya kan, komitmen Pak Jokowi cukup, dukungan dalam dan luar negeri udah cukup. Ini harusnya jadi the best moment buat Indonesia, itulah kan. Secara ekonomi the best moment, secara politik the best moment, soal kesejahteraan pun the best moment. Kan itu. Lah, saya melihat di sini ada soal rongga-rongga yang harus perlu ditingkatkan kompetensinya. Nah, kompetensi itu bisa dari kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan yang overlapping ini harus dianalisa. Banyak kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih. Banyak kebijakan-kebijakan yang overlooking. Artinya kebijakan-kebijakan yang kurang menyentuh pada persoalan-persoalan. Jadi kekunci kebijakan itu. Nah, ini bagaimana mengimplementasikan kebijakan-kebijakan strategis ini. Kan itu. Yang kedua, saya melihat secara baik pelaku ekonomi, baik pelaku politik, kan itu. Moralitas, petalitasnya ini juga masih belum melihat bahwa kita ini berbangsa dan bernegara, masih berkelompok dan cenderung individual. Kadangkala dia membuat sesuatu keputusan baik kebijakan dan melakukan kegiatan dalam rangka itu yang nonjol adalah pribadinya, bukan karena tugas daripada bangsa dan negara ini, kan itu. Nah, yang ketiga saya melihat ini di stafnya Pak Jokowi, di aparat-aparatnya, baik di lembaga, badan maupun kementerian, ini sangat sensitif dengan kritik. Ya, harusnya kritik itu adalah teman mereka bekerja untuk memperbaiki. Tanpa kritik tidak ada ukuran tertentu yang capaian-capaian itu seperti apa. Linear saja kan nggak bagus, mesti ada dikritik supaya tahu kesalahannya di mana, seperti apa. Nah, ini masih banyak yang anti kritik di bawah itu, sehingga kalau mengkritik sesuatu dianggap ini adalah pengingkaran gitu. Nah, jadi kesimpulannya Mas Gun, 23 bulan ini bisa dianggap lama ketika kinerja di kabinet ini kurang maksimal. Tapi dianggap kurang ketika kinerja ini bagus, tercipta di situ. Jadi saya melihat semacam itu, soft landingnya Pak Jokowi ini harus dikomitmen bersama-sama sebagai soft landing bangsa dan negara, bukan karena soft landingnya Pak Jokowi atas nama pribadi, karena ada kesinambungan antara dalam negeri maupun global tadi. Ini yang saya melihat di lingkungan kementeriannya belum begitu paham. Nah, inilah bagaimana mencerahkan ke bawahnya ini agar strategi dan implementasi kebijakan komitmen Pak Jokowi dan dukungan itu terurai dengan aksi-aksi yang nyata di masyarakat. Sehingga masalah pertumbuhan, ekonomi, stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan itu tercipta. Jaminan kesejahteraan tercipta. Situasi kondisi politik juga kondusif gitu loh. Nah, ini jangan sampai pudar ini. Ini kalau pudar ini nanti artinya apa? Kita menyalahi dukungan tadi. Nah, kenapa negara-negara atau bangsa-bangsa lain itu menaruh harapan kepada Indonesia? Pertama begini Mas Gun. Secara konglomerasi kita udah kalah. Secara finansial kita kalah. Saya melihat dengan diaspora negara-negara maju seperti yang disampaikan oleh Pak Tatang tadi, masuknya tenaga kerja asing dari Cina, dari India, dari mana-mana di Indonesia itu kan akan menciptakan aglomerasi, penguasaan terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia. Alamnya di sini kaya, manusia ini sopan santun, digaji minimum pun terima. Itu Indonesia. Jangan artinya ini menjadi hal yang negatif. Itu pertama. Kedua, Indonesia itu mendapat dukungan negara-negara lain itu karena mereka punya harapan terhadap Indonesia. Nggak mungkin seperti Mesir dukung Indonesia dalam kemerdekaannya pembangunan. Dia berharap
bahwa sumber daya alam di Indonesia ini mereka dapat bisa nikmatin karena hubungan politik dan ekonomi tadi. Jangan sampai salah kita membangun komitmen itu. Mohon maaf, ini Indonesia udah merdeka sekian puluh tahun, kok sampai sekarang Indonesia ini belum mandiri, belum produktif, belum bisa membantu negara saya. Sementara isu global dimulai dengan global warming, ya kan, pemanasan global dengan meningkatnya pemanasan global yang semakin tinggi, pencairan es dan semacam. Nah, mereka butuh pasokan, jaminan pangan, energi dan sebagainya. Sumbernya ada di Indonesia. Itu. Ekonomi. Cek. Gimana? Udah. Oke. Sebenarnya si malakama nggak sih Bung Dadung, jadi melihat indeks ekonomi dan Indonesia ini dibanding negara-negara G20 lainnya kan terendah. Bahkan mendapat kritikan dari Singapura, Malaysia, Thailand yang indeksnya begitu lebih tinggi daripada Indonesia. Ya. Nah, si malakamanya begini, jadi tiba-tiba booming yang namanya tambang di Indonesia, semua diizinkan, semua eksplorasi, bahkan Greenpeace aja merilis bahwa komitmen Indonesia 2030-2040 itu tidak akan tercapai tadi yang namanya transformasi energi dari batu bara ke yang biru tadi. Nah itu gimana itu Bung Dadung? Iya Mas Gun, nah, di ekonomi itu kan ada makro dan mikro. Pertumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi mikro dan makro. Saya melihat indeks ekonomi sekarang ini indeks ekonomi makro. Pendapatan dari pajak, ya kan, ekspor impor dan perizinan dan sebagainya masih di situ, tapi produktivitas masyarakatnya belum. Basic produktivitas masyarakat kita kan pertanian, kelautan, perkebunan, kehutanan, kan itu kan. Lah sementara izin-izin yang besar itu sudah dikeluarkan dengan asumsi apa? Mendapatkan pajak daripada produktivitas tambang dan perkebunan yang luas-luas, yang ribuan hektar itu makro gitu loh. Lah kita inginkan di Pak Jokowi ini ada mikronya, itu pertama. Di Indonesia sebetulnya secara ekonomi makro dan mikro itu dalam pergaulan internasional itu ada soal. Pertama soal demografis. Kita masih mempekerjakan anak-anak. Kita masih mempekerjakan orang tua. Kita masih mengupah upah yang dibawa kemanusiaan. Ada yang masih kasus-kasus pekerja banyak, kasus kecelakaan, ya kan, kasus gaji yang tidak terbayar. Ini soal di Indonesia, ya kan. Terus masalah geografik. Salah satunya apa? Ya masih masalah pertanahan, kan itu kan. Lah kadangkala menjual sesuatu atau ekspor begitu, itu tujuan ini masuk Mas Gun. Mesti ditanya oleh pihak luar bagaimana aspek indeks geografiknya dan demografiknya. Ketika di situ tanahnya masih statusnya bukan hak guna usaha, itu akan susah, akan mengalami kesusahan untuk mengekspor ke luar negeri. Karena ada apa? Ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban di tanah itu yang harus diberikan kepada negara. Lah kalau status tanahnya HGU berarti perusahaan-perusahaan besar yang bisa melakukan ekspor. Lah sedangkan masyarakat ini kan tanahnya banyak yang girik kadang-kala. Iya kan? Kadang-kala tanah hanya surat dari kecamatan atau bupati udah hak garap. Jadi bersaing ke internasional susah. Ini yang dialami oleh petani kopi kita. Ya kalau ekspornya ke Vietnam nggak perlu indeks geografik dan demografik. Tapi kalau ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Dubai harus ada itu sertifikasi geografik dan demografiknya. Jadi nggak bisa suatu misal, apalagi kalau ke Timur Tengah. Kalau kita kena pinjaman bank dengan bunga, pasti susah masuk ke Timur Tengah karena sistem di sana syariah.
Harus berbagi hasil, nggak boleh yang sifatnya bunga yang dianggap riba. Kebijakan-kebijakan ini belum direduksi atau diterapkan di Indonesia. Sementara Pak Jokowi bikin komitmen dengan luar negeri, tapi masyarakatnya nggak bisa mengikuti itu. Ada perusahaan-perusahaan besar yang memperoleh HGU yang bisa menikmatin hubungan ekonomi global tadi, bisnis to bisnisnya. Masyarakat akhirnya apa? Produksinya ya untuk masyarakat sendiri, tapi nggak bisa untuk ekspor. Sehingga nanti ada kesenjangan ekonomi. Mereka yang ekspor dapat keuntungan besar, mereka yang bermain di lokal itu keuntungan kecil. Inilah yang jadi kesenjangan ekonomi, akhirnya ada kesenjangan sosial. Nah ini kalau dibiarkan, ini ada keretakan sosial. Oke, menarik ini. Tapi ini nanti ada pembahasan lanjutan dengan tadi pelaku BUMDes di Indonesia. Jadi yang mikro itu perlu ditampilkan di SCTV. Jadi biar Pak Jokowi juga bisa melihat dan mendengar. Balik ke Bung Jojo. Jadi udah panjang lebar tadi Bung Dadung menjelaskan bagaimana mikro dan makro itu harus seimbang. Bagaimana oligarki menjadi penguasaan tunggal dan monopoli di Indonesia udah menggurita. Tapi ya lagi-lagi begitu. Demi meningkatkan tadi indeks ekonomi tiba-tiba loncat, akhirnya diakui jadi negara G20 ya semua melakukan tadi booming tambang di seluruh Indonesia. Jadi kalau melihat hal seperti itu, masyarakat kelas bawah tuh tersisih. Jadi mungkin ada pandangan dari Bung Jojo melihat situasi seperti itu. Silakan Bung Jojo. Ya Mas Gun. Jadi kalau melihat dari sisi itu juga pertama saya melihat sektor pertambangan ini kan juga kalau saya lihat masih menguntungkan kelompok oligarki dan juga kepentingan-kepentingan perusahaan asing. Tapi ada yang lebih menarik buat saya di G20 ini yaitu 4 hal. Yang pertama isu krisis pangan, terus kedua transformasi digital, ketiga tentang korupsi, dan keempat tentang kesehatan. Yang pertama nanti krisis pangan. Ini kalau saya lihat nih tema ini berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di Republik kita. Misalkan saya ambil contoh kasustiknya ada di Jawa Barat misalkan. Ada beberapa program ketahanan pangan yang saya lihat nih bukan tangan pangannya yang dikembangkan, tapi bis urukan tanah. Untuk apa? Saya sebut lah misalkan proyek reklamasi di PIK misalkan. Proyek jalan tol di Kerawang misalkan, tanah ini dikeruk dengan judul ketahanan pangan, tapi tanahnya ini pemain tanah berarti kan untuk urukan, tanah urukan. Tapi setelah itu tanahnya dibiarin gundul. Pada salah satunya di daerah saya lah di Bogor. Di Kerawang pun banyak, di Jawa Barat ini banyak. Malah saya lihat nih sektor swasta yang lebih banyak berperan untuk ketahanan pangan. Jadi saya lihat ini agak lucu aja nih. Ya kan? Kalau saya lihat harusnya ini menjadi atensi dari pemerintah saat ini kan gitu. Ini korporasi ini malah saya lihat kadang pakai branding ini lembaga-lembaga pemerintah loh, atau misalkan oknum-oknum aparat lah misalkan. Itu pertama. Kedua transformasi digital, indikatornya kan ada 2 sebenarnya kalau saya bilang, internet murah dan perangkat murah. Kalau saya lihat ini internet di Indonesia ini masih mahal. Kalau kita lihat misalkan di pelosok-pelosok ya, orang masih jarang tuh dapat internet, bisa ngeliat YouTube segala macam gitu. Terus kita lihat harga internet pun di Indonesia masih mahal. Di ruang publik pun belum tercipta tuh namanya internet murah, wifi segala macam, hotspot, ya kan. Malah kalau saya lihat beberapa program-program yang ada di Kominfo ataupun di Diskominfo di tingkat kota kabupaten nih banyak kan dimainkan oleh kelompok-kelompok oligarki bisnis lah. Ya kan, makanya tadi saya bilang konspirasi korporasi kan gitu. Ini tuh pertama PR-nya kan gitu. Terus ketiga korupsi. Korupsi ini kan ini masih hangat lah di depan mata kita kemarin. Ini kan menyeret beberapa pejabat di tingkat eksekutif misalkan. Ada 2 menteri yang ketangkap misalkan. Terus ada juga legislatif, banyak banget legislatif dari DPR kan. Dari mulai ketua DPR Setia Novanto, wakil ketua DPR dan lain-lain gitu kan. Sampai ke tingkat provinsi atau kabupaten kota. Terus juga ini jadi jadi budaya kalau saya korupsi ini. Kalau saya bilang malah sekarang di Malang kalau nggak salah tuh hampir semua ke DPRD-nya kena semua tuh. Ya kan, korupsi berjamaah. Saya bilang nih masih menjadi hal yang miris lah di Republik ini.
Bayangkan kalau pejabat kita korup, apa kita nggak tambah miskin nih negara ini kan gitu. Terus yang terakhir adalah kesehatan. Kalau saya lihat fasilitas kesehatan ini masih jauh dari harapan gitu. Dan juga saya lihat ini apa namanya yang katanya pemerintah bilang program BPJS untuk mengcover keluarga yang miskin segala macam. Ini saya pikir ini harus di reform gitu loh. Contoh kasus adalah gagal ginjal akut misalkan. Ternyata tuh nggak di cover BPJS tuh gitu kan. Dan tuh banyak kan yang kena orang-orang susah itu kan. Orang-orang yang beli obat sirup itu di warung-warung gitu harganya murah. Ternyata pas itu dia harus cuci darah segala macam, biayanya mahal. Bahkan saya dengar kemarin sempat tampil juga di EJTV para korban ini, orang tua korban, ada yang jual motor lah, ada yang jual TV lah, ada yang nggak ada sertifikat rumah. Ini kan harus menjadi perhatian negara, apalagi sudah merenggut generasi bangsa itu anak-anak. Jadi saya pikir bicara dalam tingkat pencitraan pemerintahan Jokowi ini saya pikir sudah cukup bagus lah mensejajarkan di Indonesia dengan negara-negara di dunia. Artinya dalam hal pencitraan. Tapi dalam hal tingkat akselerasi pelaksanaan program-program yang ada di G20 itu sampai saat ini masih kurang optimal kalau saya lihat. Itu baru saya sebut 4, banyak yang lain lah gitu kan. Gak usah kita bicara perang dulu lah. Bagi saya tuh memang jauh dari Indonesia dan memang ada dampak juga kan gitu. Tapi kita bicara 4 itu tadi kalau menurut saya. Jadi memang itu sangat saya kritisi 4 hal itu tadi gitu kan. Nah kalau hasil gelaran KTT G20 ini enggak diimplementasikan kan buang-buang anggaran. Bagi-bagi aja itu duit itu tuh harus untuk korban gagal ginjal akut misalkan. Ya kan untuk orang-orang yang hari ini apa namanya nggak dapat listrik masih banyak tuh di ujung-ujung sana tuh gitu kan, ujung-ujung Indonesia sana tuh masih banyak hari ini orang yang kelaparan misalkan gitu kan. Masih banyak orang yang ini sekolah SD-nya mau roboh gitu kan. Kenapa Indonesia harus menggelar ini kalau nggak mampu mengimplementasikan secara baik gitu kan. Makanya saya lihat kritis kita hari ini adalah terhadap pelaksanaan akselerasi dari program-program yang sudah disepakati dalam deklarasi forum leader itu kan gitu. Sejauh apa kalau memang itu tidak mampu dilaksanakan baik oleh pemerintahan ini, saya pikir sayang banget Pak Jokowi ini 23 bulan ini kan kalau nggak mampu soft landing gitu kan. Nah kita harapkan ke depan kalau Pak Jokowi mampu menjalankan ini mengimplementasikan secara baik, ini kan di estafet kepemimpinan nasional nanti 2004 ini kan juga akan mampu melanjutkan ritme ini gitu. Artinya Indonesia saya pikir akan mampu melakukan perubahan dan G20 ini juga akhirnya berdampak positif juga terhadap bangsa ini gitu. Jangan kita nih menjadi negara kecil, jadi kita ngundang negara asing, kita bangga, kita kepuji-pujian doang, seremonial. Tapi dalam hal tataran program kita lemah, kita diketawain sama negara-negara barat. Yeah. Apa kita mau dijajah dengan penjajahan gaya kolonial baru kan enggak. Sekarang kan Bung Karno pernah ingatkan, penjajahan saat ini adalah penjajahan ekonomi. Itu bukan penjajahan bentuk fisik lagi kan gitu. Nah kita harus sadar itu, jangan sampai kita dikooptasi oleh negara-negara barat di G20 itu. Mungkin itu kritisi saya Mas Gus. Oke, kooptasi. Ke Bung Tatang Mubazir tadi kita. Jadi hari ini tuh saya baru namanya menjadi narasumber sosialisasi sebuah perda di DKI Jakarta. Jadi banyak orang tidak tahu bahwa banyak dana M itu ada di DKI Jakarta. Nah ini kalau kita kaitkan dengan G20, kalau ngelihat angka-angkanya itu triliunan ya. Ada 1,5 lah, ada 30 lah untuk tadi kan komitmen-komitmen negara-negara yang pandemi, ada perkumpulan uang yang tersalurkan untuk negara-negara yang krisis dan banyak lagi. Cuman tadi nyambung kata Mubazir dan paparan Bung Tatang nih agak-agak mirip. Jadi ini sistem pemerintahan di Indonesia ini pengawasannya kalau saya bilang juga sangat kurang, sosialisasinya juga kurang. Dan kita nggak tahu itu, kita hanya dikasih pengumuman dengan lead atau beberapa kalimat, hanya menunjukkan angka-angka saja, tanpa bisa di breakdown tadi. Masda sudah bilang hanya orang-orang besar, sementara yang kecilnya aja nggak tahu harus berbuat apa. Jadi banyak cerita-cerita menarik dari anak bangsa nih, seperti tokoh eksponen pemuda Bung Dadung kan, memiliki konsep-konsep yang luar biasa. Tapi hanya orang-orang tertentu tanpa bisa mensosialisasikan secara benar. Jadi menurut Bung Tatang sendiri 23 bulan ini apakah memang harus ada
pengetatan pengawasan terhadap uang-uang negara. Karena bancakannya ini luar biasa. Booming tambangnya aja mungkin jabatan Jokowi habis ya tetap aja oligarki yang akan memilih presiden berikutnya yang melindungi oligarki tambang. Jadi yang saya mau ini ada kritikan mungkin tajam dari Bung Tatang mengenai tadi. Estafet kepemimpinan Indonesia ini ya komitmen, pengawasan sama tadi tujuan bangsa ini untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Silakan Bung Tatang. Ya Mas Gun, kalau kita kaitkan dengan G20 dan keputusan dari sidang umum PBB tahun 2000 tentang tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau keputusan tentang Millennium Development Goals itu yang disederhanakan menjadi Sustainable Development Goals di tataran internasional merupakan hasil dari sidang umum PBB tahun 2000. Kalau kita kaitkan ke sana, ini di Indonesia yang ada sekarang ini, itu masih bertolak belakang dengan itu. Karena yang terjadi ini bukan pembangunan yang berkelanjutan, tapi pembangunan yang ketergantungan. Ketergantungan dengan siapa? Ketergantungan dengan asing. Kenapa? Yaitu tadi menyangkut kebijakan-kebijakan. Karena selama ketergantungan ekonomi itu, ekonomi politik di sana, itu kesenjangan sosial ekonomi pun itu semakin jauh, semakin timpang. Seperti yang Mas Gun bilang tadi, anggaran UMKM besar tapi masyarakat di bawah itu nggak tahu. Yang tahu hanya segelintir kelompok aja. Nah ini banyak terjadi sebenarnya, bukannya ini persoalan klasik di negara berkembang. Khususnya bukan hanya di Indonesia, itu pada umumnya di negara berkembang. Itu akibat dipendensia itu pada dalam teori ekonomi politik. Ketergantungan secara ekonomi yang menyebabkan ketergantungan secara politik dari negara berkembang dengan negara maju. Nah ini harus dibatasi sehingga perlu pengawasan investasi. Juga hutang negara itu juga penggunaannya itu harus diawasi. Jadi jangan sampai terjadi odious debt itu yang pernah saya utarakan di forum ini. Atau hutang najis. Hutang yang disalahgunakan oleh kelompok pembuat kebijakan. Yang berkolaborasi dengan oligarki. Jadi bermain di celah-celah undang-undang atau aturan-aturan yang sudah ada. Sehingga terlihat terkesan bahwa yang mereka lakukan itu yang hanya menguntungkan pihak oligarki atau pihak-pihak asing, itu seolah-olah sudah mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Padahal yang ada justru berbalik di sana. Nah ini akibat mentalitas inlander itu, kecanduan hutang, kecanduan korupsi. Padahal ide-ide besar dari Pak Jokowi, gagasan-gagasan itu bisa kita lihat beberapa statement dia bahwa diperlukan investasi, beliau menghimbau bahwa akan dilaksanakan investasi yang ramah lingkungan, investasi hilirisasi yang mengelola sumber daya alam, tapi tidak merusak alam, membuka lapangan pekerjaan, ada transfer teknologi di sana. Itu sudah dicanangkan beberapa waktu lalu. Ini dalam rangka untuk menumbuhkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Itu gagasan. Tapi ini semua ide-ide itu tidak terimplementasi dengan baik. Yang semua yang dilakukan oleh para pembantu-pembantu presiden ini, operator-operatornya, menteri-menterinya ini. Makanya saya katakan masih ada waktu 23 bulan ini. Ya ini jadi Pak Jokowi jangan ragu-ragu. Dia mempunyai hak prerogatif untuk mengganti atau mengangkat
menteri-menterinya demi bangsa dan negara. Jangan sampai ini gagasan besarnya, ide-ide besarnya, di mana juga ini kabinet Indonesia Maju, tapi yang maju kolusinya, nepotismenya gitu, bukan negara bangsanya yang maju. Ini dipelintir oleh pembantu-pembantu oknum-oknum pembuat kebijakan menteri-menteri di bawahnya yang berkolaborasi dengan oligarki atau kapitalisme internasional itu, negara-negara maju itu. Karena apa? Ada lobby-lobby Abu Nawas itu dagang sapi di belakangnya yang mengharapkan di situ fee tertentu, transaksi di bawah meja yang menguntungkan kelompok-kelompoknya aja. Tapi merugikan negara bangsa. Bahkan justru bisa meruntuhkan negara. Membuat jurang ketergantungan yang semakin lebar. Iya kan? Jurang antara kaya dan miskin di tengah masyarakat juga semakin lebar. Membuat keterpurukan. Seperti itu yang ada, Mas Gun. Ini bahayanya kalau ketergantungan ekonomi terus menerus dilaksanakan. Sehingga merusak tatanan sosial politik kita, termasuk juga ekonomi bangsa ini. Hilang kemandirian bangsa. Yang dialami juga oleh beberapa negara di dunia berkembang yang ada. Bertolak belakang dengan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB itu tahun 2000. Seperti itu loh, Mas Gun. Tapi ini ada pertanyaan bagus juga nih kan, sejarah KTT G20 itu tak terlepas daripada Presiden SBY. Bagaimana lompatan ekonomi tiba-tiba melonjak, stabilitas ekonomi juga terjaga. Itu pada 2 tahun terakhir kepemimpinan beliau, Pak SBY. Nah, mungkin ada saran atau kritikan ke Pak Jokowi, dalam 2 tahun terakhir atau 23 bulan ini, apa sih yang cara cerdas Pak Jokowi selain yang tadi Bung Tatang paparkan, ada nggak sih? Saya pikir ya nggak ada yang nggak mungkin. Ada pepatah Arab tuh, tapi masih up to date itu. Manjada wajada, di mana ada usaha di situ pasti ada jalan. Yang penting kan ada niat gitu. Atau keinginan betul, di mana nasionalisme kebangsaan itu betul-betul ditanamkan bahwa apa yang dibuat, yang dikerjakan itu semata-mata untuk bangsa dan negaranya. Seperti itu Mas Gun. Ini terutama perlu ditanamkan mindset dan kinerjanya pada pembantu-pembantu presiden. Karena ide-ide pemimpin negara itu nggak mungkin hanya dilaksanakan oleh individu pemimpinnya. Itu harus bersama-sama dengan pembantu-pembantu presiden, pemimpin negara tersebut. Ini adalah menjadi satu kesatuan di dalam sebuah kekuasaan pemerintahan negara. Begitu Mas Gun kira-kira. Oke, terima kasih Bung Tatang. Bung Dadung, closing statement mengenai tadi, mungkin ada pandangan Bung Dadung untuk memperbaiki kinerja Pak Presiden Jokowi, menteri-menteri yang tidak memiliki empati kepada rakyat juga harus seperti apa, dan kalau kita tarik ke belakang kita harus belajar sejarah. 2 bulan sebelum lengser itu Gini indeks ekonominya juga langsung turun, bahkan 2 bulan kepemimpinan Jokowi juga sampai 5% kalau nggak salah itu. Silakan Iya. Bung Dadung. Terima kasih Mas Gun. Pertumbuhan ekonomi ini kalau kita lihat ya, ini sebetulnya kalau ini pertumbuhan ekonomi secara makro ada beberapa versi. Kalau versi Menko itu kan 7,5% ya, iya kan. Sebetulnya pertumbuhan ekonomi secara alami itu kalau dari sektor real itu kan 2-3%. Dengan kebijakan atau tidak pertumbuhan itu muncul di situ, kan itu. Kenapa pertumbuhan itu muncul secara ekonomi makro? Karena memang komitmen Pak Jokowi terhadap dalam negeri dan luar negeri. Kan itu. Pak Jokowi dengan pergaulan dunia sehingga hubungan dagang bisnis to bisnis itu tercapai. Kedua, Pak Jokowi dan pergaulan dunia dalam G20 menunjukkan, kan itu kan, bahwa komitmen itu adalah menunjukkan kebijakan Pak Jokowi. Kan itu. Yang jadi soal sekarang ini dalam pertumbuhan ekonomi ini adalah sektor real.
Mas Gun. Kalau soal kebun tambang sudahlah cukup di situ, ya kan? Toh kita lihat sendiri kadang-kala risiko dari tambang dan kebun itu, kerusakan lingkungan itu, keuntungan daripada pajak itu tidak bisa merehabilitasi itu. Kita lihat banyak kok tambang-tambang yang terbengkalai, hasil kerukan dan sebagainya, perkebunan menciptakan pencemaran yang akhirnya ke terkontaminasi wilayah itu sehingga hajat hidup masyarakat di sekitar terganggu, tidak bisa bekerja kan itu kan, produktivitasnya menurun kan itu kan. Nah, menurut saya waktu yang pendek ini, saya katakan waktu yang pendek, saya anggap Pak Jokowi punya komitmen dan kompetensi untuk itu. Sektor real, produktivitas rakyat masyarakat ini harus ditingkatkan supaya apa? Nilai tukar produktivitas rakyat ini bernilai ekonomi. Sehingga ekonomi mikro ini naik gitu loh. Dari ekonomi mikro yang alami yang 3% tadi bisa meningkat sampai 5%. Jangan ekonomi makro aja yang dihitung. Ini pendapatan dari pajak. Ini saya lihat kan pajak kan itu tadi memperluas wajib pajak, meningkatkan nilai pajak. Itu mudah. Menaikkan pajak rokok, menaikkan pajak ini dan sebagainya untuk pendapatan kan itu. Tapi oke lah itu ekonomi makro kan itu. Tapi ekonomi mikro ini harus ditingkatkan, bottom up ini kan itu. Lah ini kan peran-peran daripada kabinet ini harus terfokus pada konsolidasi kepentingan meningkatkan nilai produktivitas masyarakat ini bernilai ekonomi kan itu. Ini yang saya kira masih belum tersentuh, banyak itu. Baik masalah pangan, energi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya itu yang penting-penting dalam hajat hidup masyarakat ini kan itu. Ini jangan sampai nanti ini kita bergaul dengan dunia, ada standar-standar tertentu dalam ekonomi, ada inflasi. Pasti itu. Itu nanti ada disparitas atau perbandingan harga, kualitas barang. Kita produksi di sini kan itu kan. Kita jual murah, kualitasnya nggak bagus kan itu kan. Lah soal pangan mereka juga cukup aman loh. Rata-rata mereka yang di Eropa itu 2-5 tahun stok pangan oke dia. Aman karena pangannya mereka kaleng, disimpan. Kita kan enggak. Kan itu. Nah, ini makanya 2 bulan itu sudah hasil panen beras itu 2-3 bulan udah jamuran deh kalau di Indonesia. Kalau mereka kan di stok. Iya kan buffer stoknya banyak itu. Jadi kembali kepada mindset tadi. Mindset lingkungan kita seperti apa, mindset ekonomi kita seperti apa, dan mindset kesejahteraan kita seperti apa. Ini yang masih split saya melihat di tataran kementerian itu. Sehingga apa, output sama outcome-nya nggak sebanding dengan dana yang diberikan di setiap kementerian, tidak menciptakan output dan outcome yang diharapkan. Kita berharap ada pengawasan, monitoring. Tentu kalau perlu ada neracanya lah. Dari APBN yang digelontorkan ke kementerian itu ada neraca manfaatnya dan keuntungannya seperti apa. Jadi kita masyarakat itu enggak buta. Selalu WTP itu di BPK. Lah ya tapi kan itu harus dipaparkan. Iya kan variabelnya apa. Jangan orang-orang ujuk-ujuk dikasih sertifikat penghargaan. Loh ini dari mana penghargaannya kan begitu. Ya, WTP tujuannya dapat intensif. Kan gitu. Lah iya itu. Lah iya. Ya rata-rata kan begitu. Nah jangan sampai itu menjadi hal-hal yang bisa mengelabui kita. Kita ini sebagai bangsa dan negara dan eksponen ini ingin berpartisipasi untuk menciptakan Pak Jokowi ini soft landing. Oke. Baik Pak Jokowi sebagai pribadi dan khususnya Pak Jokowi sebagai putra bangsa dan negara ini. Ini hajatnya bangsa dan negara. Itu Mas Gun. Oke, Bung Dadung, tokoh eksponen pemuda Indonesia untuk Jokowi agar lebih baik. Ke Bung Jojo, closing statement dari tokoh eksponen pemuda Indonesia ini yang kemarin membuat geger. Silakan Bung Jojo. Oke, jadi di closing statement ini saya pertama melihat bahwa untuk menjaga hasil deklarasi leaders di Bali itu bisa terlaksana dengan baik, salah satunya adalah political will dari pemerintahan Jokowi. Karena kalau saya lihat saat ini kondisinya masih berbanding terbalik lah. Tadi saya sebutkan beberapa kasus misalkan. Bicara dalam hal transformasi digital misalkan. Kalau saya bilang Pak Jokowi sebenarnya itu reshuffle Menkominfo. Karena kebijakan ASO itu, analog switch off itu,
khusus di Jabodetabek ini banyak merugikan masyarakat. Ada program pemerintah 2 juta STB gratis untuk rakyat belum tersalurkan dengan baik, tiba-tiba tuh STB itu dijual di toko-toko di pinggir jalan dengan harga yang luar biasa 200-300 ribu gitu kan. Ini kan menjadi bancakan kaum korporasi kok saya bilang. Itu copot aja tuh kalau saya bilang si Joni Plate itu dari Menkominfo. Kedua, ini kalau bicara political will ya dari pemerintahan Jokowi, biar kita nggak diketahui juga sama G20 ini kan. Terus kedua adalah sektor pertanian misalkan. Ini yang sangat miris juga nih. Sektor pertanian ini kan kalau saya lihat isu krisis pangan ini harusnya menjadi fokus utama kita juga. Kalau kita lihat hari ini kondisinya di desa-desa ini banyak petani yang nggak sejahtera tuh, kan. Di daerah saya di Bogor banyak tuh yang rumahnya masih jelek gitu kan. Bahkan banyak juga tengkulak-tengkulak tuh yang dimainkan oleh beberapa oknum-oknum pemerintahan di dinas UPT misalkan. Banyak banget tuh gitu kan. Ini kok Mentan kerjanya apa? Kalau saya lihat sederhana, Mentan ini nggak mampu kerja. Seharusnya Limpo. Dia bicara pupuk aja nggak ilmiah kan. Pupuk campur terasi campur doa itu saya udah ketawa gitu kan. Makanya saya bilang satu PR-nya adalah untuk menjaga akselerasi dan implementasi dari hasil gelaran KTT G20 ini adalah political will dari pemerintahan Jokowi. Sejauh mana dia mampu mereform atau membereskan semua instansi pemerintahan sehingga bisa seiring seirama. Jangan sampai gelaran di Bali ini G20 ini buang-buang duit aja, beruang negara. Makanya itulah yang menjadi fokus utama kita di teman-teman yang tampil di DJTV, bagaimana kita bisa berperan untuk partisipasi publik yang maksimal. Ini kan menjadi sarana kritik ya, tapi memang jangan juga ke tendensius. Makanya saya bilang untuk lembaga-lembaga yang menonton statement saya hari ini, saya bilang saya tidak menyerang, tidak tendensius, tapi saya mengkritik. Kita kritik yang narasinya juga berujung konstruktif. Kenapa saya harus mengusulkan 2 menteri dicopot? Karena itu tadi barometernya, bukan karena fakta partai mana gitu. Saya nggak perlu di partai mana. Yang 2 menteri itu nggak bisa kerja kok. Ini kan harus soft landing tadi benar kata Mazda. 2 menteri nggak bisa kerja. Belum kalau kita lihat raport dari menteri-menteri lain banyak kok gitu kan. Makanya ini menjadi momentum Presiden Jokowi untuk menunjukkan kewibawaan Indonesia dan kemampuan Indonesia bangkit di pasca pandemi ini. Di 23 bulan terakhir ini ya, Pak Jokowi momentum harus bisa Pak lebih Jokowi baik untuk menjaga akselerasi ini. Bung Tatang, closing statement 23 bulan menghitung hari Pak Jokowi memimpin, silakan. Ya kalau dibilang harapan untuk Pak Jokowi bisa lebih baik lagi kinerja, Pak Jokowi ini justru udah baik dari awal. Saking baiknya, kebaikannya dimanfaatkan oleh para pembantu-pembantunya nih, oknum-oknumnya ini, terutama menteri-menteri ekonominya ini atau menko-menko yang lain yang membuat banyak permasalahan-permasalahan di lapangan dari ruang lingkup kinerjanya. Yaitu di sini semuanya berangkat dari kebaikannya Pak Jokowi. Itu dimanfaatkan oleh orang-orang sekitarnya. Ini dengan fakta-fakta yang ada. KKN terjadi di BUMN, di perusahaan-perusahaan, korporasi-korporasi itu dengan lembaga-lembaga negara atau perusahaan-perusahaan negara, Telkomsel dengan GoTo di situ, ada kakaknya di situ komisaris. Tapi itu jalan terus sampai sekarang. Ya kan? Bahkan harga saham internasionalnya anjlok, iya kan? Tapi jalan terus. Bahkan diberikan lagi fasilitas-fasilitas. Itu saking baiknya Pak Jokowi, kan ditegur-tegur barang itu, iya kan? Juga yang kita teriakin tadi malam banyak terjadi kasus-kasus pemberian kredit-kredit macet di perbankan, di bank-bank negara pada perusahaan korporasi-korporasi besar. Justru itu tambang-tambang lagi. Belum tentu juga pelaksanaan penambangannya itu merusak lingkungan apa enggak. Enggak ada juga investigasi di sana. Ya ini yang kita soroti. Justru karena Pak Jokowi ini sangat baik kan menurut saya. Begitu. Gagasan-gagasan ide-idenya pun cukup baik. Tapi ya itu tadi pelaksanaan pada realisasinya, pada tingkat implementasinya pada sektor masing-masing sektoral dari kabinet kementeriannya yang ada itu belum berjalan sepenuhnya sesuai harapannya, sehingga harapan ekonomi meroket itu malah belum tercapai, termasuk pembelahan masyarakat dampak dari
efek politik pemilu tahun 2014 itu ini sampai sekarang belum terselesaikan. Dua hal yang pokok itu tadi yang menyangkut masalah juga di sana kesejahteraan rakyat. Padahal demokrasi itu bisa dilakukan paralel dengan kesejahteraan rakyat. Dan kemakmuran itu identik dengan kesejahteraan rakyat. Ini yang pokok. Dan isu G20 di mana berangkat dari hasil sidang umum PBB tahun 2000 itu intinya adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Hingga dibentuk kemitraan kerjasama antar negara yang saling menguntungkan. Bukan ketergantungan di sana, ketergantungan ekonomi yang menyebabkan ketergantungan politik. Itu juga harus bisa dilaksanakan sepenuhnya. Ide-ide dan hasil-hasil keputusan sidang umum PBB itu tentang tujuan pembangunan yang berkelanjutan, itu yang kita harapkan dapat dilaksanakan dalam 23 bulan ini. Dan itu kita yakin itu bisa dilaksanakan, mampu dilaksanakan. Kalau memang tidak ada orang yang dianggap profesional oleh Pak Jokowi, dari kami eksponen ini banyak yang mampu. Cuman belum dikasih kesempatan aja. Iya kan? Itu urusan ece-ece menyelesaikan tambang-tambang apa semua itu. Yang dilakukan Erick Thohir itu urusan ece-ece buat eksponen. Karena bertahun-tahun, 15 tahun kita udah turun-turun. Di lapangan semenjak di organisasi itu. Mengurus yang seperti itu. Bahkan biofil dulu itu ada Bung Daduk itu ide dasarnya dari kami. Ketika kami masih sebagai pengurus di DPP KNPI. Udah masuk Kepres. Iya kan? Nah ini belum apa-apa, belum seberapa apa yang dilakukan Erick Thohir itu dengan yang kami buat. Kami buat ide itu ada Kepres, kami tidak mendapat keuntungan apa-apa. Nggak ada saudara kami, kita buat PT, jadikan komisaris di situ seperti yang dilakukan Erick Thohir. Nggak ada. Artinya kalau tidak ada yang profesional, khususnya di Menko yang ada sekarang dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan pokok dari hasil-hasil G20 itu, dari kami juga banyak yang mampu. Itu aja pesan kami pada Jokowi untuk bangsa dan negara. Jadi kalau saya coba memberikan kita sebuah disari rangkuman dari sebuah persoalan di negeri ini adalah waspadai bahaya laten konspirasi korporasi dengan oligarki yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Itu aja mungkin yang harus menjadi tema besar kita. Oke, ada 1 menit Mas Gun. Saya jadi tergelitik dengan Pak Tatang ini. Perlu diketahui bahwa kita ini basisnya adalah aktivis. Aktivis itu adalah kelompok yang kritis dan kreatif. Kita juga pernah menjadi penggiat. Udah banyak sekali kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang kita buat itu. Dan kita juga pernah bikin program. Merumuskan dan melaksanakan program itu sebagai rumusan kebijakan-kebijakan dari presiden waktu itu. Nah, kami juga banyak ini proses menjadi pelaku-pelaku usaha banyak. Nah, setelah sukses dari pelaku usaha, pelaku politik banyak, pelaku kebijakan juga banyak. Jadi saya sepakat. Tolonglah berkaca kepada menteri-menteri ini, ya kan, yang latar belakangnya tidak mengalami proses itu, gitu loh. Kami ini dari eksponen ini ngerti kok apa yang dikerjakan, narasi yang diciptakan, sikap-sikap yang ditunjukkan itu, kita bisa menilai. Cuman kita ini akan menghargai sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini, sehingga luapan-luapan itu kita salurkan melalui kritik-kritik seperti di media ini. Jadi sekali lagi kita akan selalu mengamati dan mengkritisi sikap, perilaku, kebijakan dan para pembantunya Pak Jokowi. Termasuk presiden yang akan datang pun tetap ini eksponen pemuda Indonesia ini akan memiliki daya kritis dan ini eskalasinya akan terus meningkat. Enggak anti klimak, ini
naik terus ini kekritisan kita untuk mengkritisi demi bangsa dan negara ini. Oke, Bung Dadung. Terima kasih Bung Dadung, Bung Jojo, Bung Tatang atas pencerahan. Semoga bisa didengar oleh pemimpin negeri ini. Demikian pemirsa IGTV bincang-bincang dengan tokoh eksponen pemuda Indonesia. Saya juga adalah salah satu bagian daripada tim kampanye nasional Bapak Presiden Jokowi kemarin. Saya tidak dapat apapun dan saya tidak meminta apapun dari Bapak Presiden Jokowi. Bagi-bagi kursi empuk di BUMN, di kementerian, Bapak Jokowi sudahilah. Evaluasi mereka jangan sampai menggerogoti Bapak dan mencoreng nama Bapak Presiden Jokowi di akhir jabatan. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam Pemuda Indonesia. Makan itu.